Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Pak Yanto ya. Pada hari Rabu tanggal 20 bulan 1 tahun 2021. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi sama Pak Yanto di pelajaran matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang garis sejajar, garis berpotongan, dan sekarang garis berimpit. Ini materinya sedikit sih, jadi setelah ini kita akan lanjut ke sudut yang terjadi bagian C ya, Kita lanjut ke bagian C, sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Yang pertama kita garis berimpit dulu sedikit, Pak Yanto akan bacakan. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada garis M dan N, merupakan dua garis yang berimpit. Garis M ada yang di bawah ya, terus ditutup atau diimpit oleh garis N ya, yang warna biru ini. Yang garis M nya warna merah. Jadi garis M nya lebih panjang dibandingkan garis N. Nah, di sini juga ada contoh pada pukul 12.00 jarum panjang dan jarum pendek pada jam analog saling berimpit. Nah ya, jadi satu garis lurus, itu yang disebut garis berimpit. Kita buka halaman selanjutnya. Ini yang garis berimpit tidak ada tugas ya, kita akan bahas saja sedikit. 4. Berilah tanda centang pada gambar yang saling berimpit. Nah, kira-kira bagian A nomor 1 ini berimpit ya. Ada dua garis penggaris, ada dua penggaris. Nomor A2 juga berimpit. Nomor A3 tidak ya, ini lebih ke sejajar. Garis A4 ini kedua buah pulpennya berpotongan ya, jadi tidak dicentang. Kemudian garis A5, nah ini berimpit ya, ada sebuah pensil warna dan krayon ya, saling berimpit. Untuk gambar nomor huruf B, bagian B besar, B1, gambarkan garis berimpit dengan garis berikut. Nah, ini mudah sekali, tinggal dibuat garis yang berimpit yang keduanya ya, yang lebih pendek dari yang ini, yang B1 ini, dan seterusnya. Oke, gitu aja untuk yang materi garis berimpit. Kita masuk ke bagian C, sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Di lahan parkir mobil biasanya terdapat garis-garis berwarna putih atau kuning yang digunakan sebagai pembatas lahan. Garis-garis tersebut merupakan garis-garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus sehingga membentuk sudut-sudut. Bagaimana kedudukan setiap sudut jika dibandingkan dengan sebuah sudut lainnya? Nah, di sini ada contoh parkiran ya, lahan parkiran. Pasti kalian pernah melihat di suatu tempat parkir di supermall atau bahkan di sekolah juga ada ya, di depan gereja. Coba contoh garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lain dapat ditemukan di lahan parkir mobil seperti gambar berikut. Ini garis, kemudian dipotong satu garis yang panjang set ya, seperti itu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya di 136. Jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, akan terbentuk beberapa jenis sudut. Jenis sudut tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, sekarang kita perhatikan garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis ini, yang sejajar ini ya. Ini sejajar, ini sejajar, terus dipotong satu garis ini ya. Jadi ini yang dipotongnya. Kita baca pernyataannya ya. Ini materinya ya. A. Sudut-sudut sehadap. Nah, ini jenis sudut sehadap ya. Sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 1 sama besar atau sama dengan sudut 5. Jadi sudut yang 1 ini sama besar dengan sudut yang 5 ini ya. Sama ya. Kalau diukur pakai busur derajat juga, penggaris busur derajat juga bisa ya. Ukurannya pasti sama maksudnya ya. Kemudian sudut 2 sama besar atau sama dengan sudut 6. Sudut 2 ini sama besarnya dengan sudut 6 ini. Kemudian sudut 4 sama besar
dengan sudut yang 8 yang ini ya. 4 yang ini sama besar dengan sudut yang 8 ini. Kemudian sudut 3 sama besar dengan sudut 7. Nah, sudut 3 ini sama besar dengan sudut 7. Itu untuk sudut-sudut yang sehadap atau sudut-sudut sehadap. Sekarang kita ke sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Nah, sebelum masuk ke situ, Pento mau kasih tahu. Jadi sudut-sudut dalam itu sudut ini sudut 4, sudut 3, sudut 5, sudut 6 itu yang disebut sudut dalam ya. Karena di dalam antara garis yang sejajar ini, tapi dipotong seperti ini ya. Kalau yang sudut 1, 2, 8 dan 7 itu sudut luar ya. Seperti itu. Kita akan ke bagian B dulu. Jadi sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 3 sama besar dengan sudut 5 ya. Ini kalau diukur pakai busur derajat, ini akan besarnya sama ya, sama dengan sudut yang 3 ini. Dan sudut 4 sama besar dengan sudut 6 ya. Tapi ini namanya sudut dalam berseberangan ya, di berseberangan di sini. Oh, sudut 4 di sini, sudut 6 di sini ya. Tapi kalau diukur besarnya sama. Bagian C, sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 1 sama dengan atau sama besar dengan sudut 7 ya. Ini sudut luar berseberangan. Dan sudut 2 sama besar dengan sudut 8 ya. Untuk yang sudut-sudut luar berseberangan. Ingat, yang di dalam yang garis sejajar itu sudut dalam, yang di luarnya sudut luar ya. Bagian D, sudut-sudut bertolak belakang memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3 ya. Kalau diukur dengan busur derajat, ukuran besar sudutnya sama ya. Kemudian sudut 2 sama dengan atau sama besar dengan sudut 4 ya, atau bertolak belakang dengan sudut 4 ya, sudut 2 ini. Dan kalau diukur dengan busur derajat sama besarnya ya. Sudut 5 sama besar dengan sudut 7. Dan sudut 6 sama dengan atau sama besar dengan sudut 8 ya. Jadi dari A sampai D ini bisa dibaca seperti ini juga. Sudut 1 sehadap dengan sudut 5 ya. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Yang B juga bisa dibaca seperti ini. Yang sudut dalam berseberangan, sudut 3 berseberangan dengan sudut 5 ya. Dan sudut 4 berseberangan dalam dengan sudut 6 ya. Jadi ini dibacanya sudut 3 berseberangan dalam dengan sudut 5. Jadi ini sudut 3 berseberangan dalam dengan sudut 5 ya, dan sudut 4 berseberangan dalam dengan sudut 6. Kemudian yang bagian C bisa dibaca seperti ini. Sudut 1 berseberangan luar dengan sudut 7 dan sudut 2 berseberangan luar dengan sudut 8. Seperti itu. Kalau yang D tadi ya udah sedikit dikasih tahu. Sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Kemudian sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Kemudian sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7. Kemudian sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Seperti itu untuk pelajaran kali ini. Bisa ya. Tugasnya untuk matematika pada hari ini adalah kalian mengerjakan latihan nomor 5. Di sini ada 2 nomor, tapi 2 nomornya masih ada soal-soal lagi ya. Jadi kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Cobain ya. Untuk yang nomor 1 Pento kasih petunjuk. Ini kan garis sejajarnya yang ini dan yang ini.
yang dipotong, yang memotong garis yang ini ya. Jadi kalian udah tahu ya mana yang sudut dalam dan sudut luar ya. Ini kebalikan yang tadi kita pelajari. Oke, nanti kamu baca soalnya disuruh ngapain. Pasangan sudut sehadap, kamu sebutkan satu-satu. Misal pasangan sudut sehadap ya, sudut pengen kasih satu ya, sudut A sehadap dengan sudut C, kayak gitu. Oma cari, pokoknya cari dari beberapa sudut ini ya, seperti itu. Untuk yang bagian 1 nomor 4 ini, sudut dalam berseberangan yang besarnya sama dengan, nah ini salah soalnya ya, kalian ganti yang ditanya sudut C ya, sudut C yang ini ya, dalam berseberangan, karena ini yang di dalamnya ya. Aduh, jadi dikasih tahu ya, nggak apa-apa. Untuk nomor 2, nah ini kalian harus tahu nih sifat besar sudut ya. Udah pasti kalau diputar itu 360 derajat. Ingat, ini ada berapa sudut, kalian tinggal hitung ya. Mudah ya ini sebenarnya ya, kalau kalian tahu sudah besar sudut ya. Oke, dikerjakan di buku tulis matematika ya. Seperti itu tugasnya untuk matematika. Selamat pagi.